got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Selamat Wogoya dari kelompok 4 Pancasila, NPM 23231139. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pendidikan Pancasila. Terdapat 3 topik yang akan kelompok saya dan saya bahas. Yang pertama ada dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang kedua ada landasan pendidikan Pancasila. Dan yang ketiga ada tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama tentang dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Pemikiran dasarnya terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama manusia. Ideologi negara Pancasila dan sistem nilai dasar ontologisnya merupakan perwujudan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dengan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia sejak awal sejarah lahirnya bangsa. Lalu ada lagi secara epistemologis, yaitu terbentuknya ideologi dan dasar negara melalui proses politik dan semangat kebangsaan para founding fathers kita atau pahlawan kita. Secara aksiologis, ideologi dan dasar negara Pancasila mempunyai fungsi imperatif sebagai norma dan arah tujuan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, lalu liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Selanjutnya, kenapa Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara itu sangat penting bagi mahasiswa? Karena pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Lalu, mengapa sangat penting itu tadi? Karena pendidikan Pancasila mampu menciptakan karakter individu yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu pendidikan ini juga mampu menanamkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari pendidikan Pancasila itu? Karena terdapat 4 landasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Ibrahim dari Prodi Perdagangan Internasional kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Saya dari kelompok 4. Topik-topiknya ada dasar pemikiran pendidikan Pancasila, landasan pendidikan Pancasila, dan tujuan pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama di landasan Pancasila adalah landasan historisis, adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formula tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya, memiliki tujuan sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, ada landasan kultural. Pendidikan Pancasila berdasarkan budaya secara kultural. Unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Kemudian ada landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi,
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Kemudian yang terakhir ada landasan filosofis, merupakan Pancasila, perspektif sejarah perjuangan bangsa. Landasan filosofis merupakan filsafat Pancasila sebagai bagian dalam pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis mengembangkan pendidikan Pancasila dengan menggunakan hasil-hasil pemikiran filsafat. Perkenalkan, nama saya Keisha Bilkis Alhena, NPM-nya 232311056. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian dalam pendidikan nasional di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila merupakan karakter yang diharapkan dapat terbentuk melalui pendidikan Pancasila yang diterapkan di perguruan tinggi. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter pelajar Pancasila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi literatur yang mencari referensi teoretis terkait kasus atau masalah yang ditemukan. Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter pelajar Pancasila dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Indonesia. Dan Pancasila yang menjadi landasan pembangunan nasional. Usaha untuk menciptakan karakter pelajar Pancasila tidak saja merupakan gerakan dalam sistem pendidikan, namun juga merupakan gerakan masyarakat. Sekian Dari kelompok Kami